Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sri Damayanti, jurusan D3 Akuntansi, NIM 18021008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Akuntansi yang disingkat dengan SIA. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Mulyadi, yang kedua menurut Nugroho Wijayanto, yang ketiga menurut Romet dan Steinbat. Yang pertama menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi diartikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, menurut Nugroho Wijayanto, yang mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang ketiga, menurut Romet dan Steinbat, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga proses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Ada beberapa bagian tersebut, seperti yang pertama, people, yang bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Yang kedua, prosedur, yakni bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Dan yang ketiga, data, yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat, software, merupakan bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Dan yang kelima, infrastruktur informasi teknologi, yang terdiri dari komputer serta peralatan lain. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Ada beberapa rincian yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendalian keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail, sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi risiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Yang kedua, sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan, maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara tepat. Yang keempat, mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen, terlebih yang ada kaitannya dengan kegiatan bisnis. Data yang telah disimpan akan mudah diambil sebab setiap detail data telah terekam pada sistem informasi akuntansi. Yang kelima, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien.
Sistem informasi akuntansi juga bisa mencatat sumber daya yang memiliki pengaruh pada usaha serta semua pihak terkait. Fungsi terakhir ini akan mengoptimalkan catatan perusahaan sehingga tidak ada informasi yang luput. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar untuk keandalan sistem informasi akuntansi. Di sini ada 5 prinsip yang dirumuskan oleh ICPA dan American Institute of CPA. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, keamanan, di mana akses dalam sistem serta datanya dikontrol dan juga dibatasi untuk yang berwenang saja. Yang kedua, kerahasiaan, yakni adanya perlindungan informasi yang sensitif dari ungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, privasi, di mana privasi ini mengumpulkan, mengungkapkan, serta menggunakan informasi pribadi mengenai pelanggan yang dilakukan menggunakan cara yang lebih privat dan tepat. Yang keempat, memproses integritas, di mana pemrosesan data dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan juga dilakukan dengan otorisasi secara tepat. Yang kelima, ketersediaan, di mana sistem informasi akuntansi tersedia untuk terpenuhinya kewajiban operasional yang sesuai dengan kontrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem dalam sistem informasi akuntansi. Supaya kinerja dapat lebih efektif, maka ada 3 subsistem yang harus ada pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi yang mendukung proses operasi harian bisnis. Yang kedua, sistem pembukuan yang digunakan sebagai sistem untuk menghasilkan laporan keuangan, baiknya laporan raja, rugi laba, pengembalian pajak, serta cash flow. Yang ketiga, sistem pelaporan manajemen yang berguna untuk mengatur laporan pada perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan sebagainya. Sebagai contoh, laporan pertanggungjawaban, anggaran, kinerja, serta informasi data yang berfungsi untuk mengambil keputusan. Hambatan pada sistem informasi akuntansi. Ada beberapa hambatan umum yang kerap terjadi. Yang pertama, perusahaan membutuhkan software akuntansi serta perangkat komputer yang dapat menunjang aktivitas keamanan serta kerahasiaan pada data keuangan 100%. Yang kedua, adanya sumber daya manusia yang belum siap dalam menerapkan sistem serta standarisasi keuangan baru, sehingga butuh waktu yang lebih dalam pelatihan serta penerapannya. Yang ketiga, kurang lengkapnya data keuangan serta informasi yang dihasilkan, sehingga masih harus ada proses verifikasi, walau yang dibutuhkan pun menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Apabila perusahaan mengaplikasikan sistem informasi akuntansi secara baik, maka semua laporan bisa disajikan secara on time, sehingga semua pihak baik intern maupun eksternal bisa mengambil keputusan yang tepat untuk perkembangan perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat efektif dalam membantu perkembangan perusahaan pada jangka waktu panjang. Sistem informasi akuntansi yang baik akan mendukung sebuah usaha, terlebih sehingga sistem pelaporan maupun pencatatan sesuai dengan prosedur. Dalam sistem informasi akuntansi, maka laporan keuangan pada akhir periode bisa lebih mudah untuk dilakukan. Pembuatan laporan akan lebih efektif, kinerja perusahaan akan semakin maksimal, efektif, dan efisien. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya berikan. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan perusahaan dan mengubah
data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Cara kerja sistem informasi akuntansi adalah semua sumber data, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah data tersebut diubah menjadi satu dalam bentuk database, selanjutnya akan diinformasikan dan akan digunakan oleh pemakai seperti manajemen, pihak intern atau ekstern dalam perusahaan. Pengolahan data dalam sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Salah satu contoh sistem informasi akuntansi adalah sistem distribusi barang. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.